Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wiridong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Indahnya toleransi tergambar dari Kudus, Jawa Tengah. Saya menonton video dari kanal Beta TV yang cuplikannya ditayangkan tadi di awal. Masyarakat yang terdampak banjir di Kudus sedang mengungsi dan tampak sedang sholat di aula sebuah gereja. Karena itu aula gereja, maka tanda salib masih tampak jelas di sana. Namun orang yang sholat tidak mengurangi kekhusyukan mereka sholat dan tidak mengganggu keimanan mereka. Hal ini menunjukkan yang sholat benar-benar khusyuk dan benar-benar menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak hirau dengan sekelilingnya. Makanya saya heran kalau ada, apalagi yang konon katanya ustadz, yang takut pada simbol-simbol salib. Simbol tambah atau plus yang ada di ambulan. Ini orang sholat di aula gereja yang ada tanda salibnya saja bisa khusyuk. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada jemaat dan pengurus gereja yang menyambut dengan baik orang yang mengungsi dan juga mempersilahkan mereka sholat di dalam gereja. Gereja yang dipakai tempat mengungsi dan sholat itu bernama Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pengurus GKMI Tanjung Karang, Pak Budi Pujiono, membenarkan kejadian tersebut. Namun kata Pak Budi, dia juga tidak mengetahui kalau ada orang yang kemudian memposting di media sosial yang kemudian viral. Apa yang dilakukan GKMI di Kudus melanjutkan toleransi yang sudah terjadi di Kudus jauh sebelumnya. Ada Sunan Kudus, salah seorang wali songo atau 9 wali dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa yang tinggal dan kemudian dimakamkan di Kudus yang selanjutnya dikenal dengan nama Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq Azmat Khan, yang dikenal sebagai sosok yang toleran dan menghormati budaya lokal. Salah satunya Sunan Kudus melarang menyembelih sapi di kawasan itu untuk menghormati umat Hindu. Umat Islam saat itu diminta kalau mau menyembelih kerbau, bukan sapi. Makanya soto Kudus yang asli bukan dari daging sapi, tapi dari daging kerbau. Ini tradisi dari Sunan Kudus. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus pun juga lebih mirip dengan bangunan pura atau candi yang tersusun dari batu bata merah. Pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam, masjid, dengan budaya Hindu Buddhis yang menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa melalui Sunan Kudus. Toleransi adalah kunci kesuksesan penyebaran Islam di tanah Jawa. Bayangkan kalau Islam disebarkan dengan kekerasan atau dengan gaya teror seperti yang dilakukan kaum teroris saat ini, maka Islam akan tampak sebagai agama yang dimusuhi. Dengan akulturasi yang berarti adanya perkawinan budaya, penyerapan kearifan dan budaya lokal telah menjadikan Islam yang sebenarnya agama dari luar bumi Nusantara ini memiliki bumi perpijak dan mengakar kuat di tanah ini karena beralkulturasi dengan kearifan dan budaya lokal. Bayangkan kalau yang terjadi seperti yang dilakukan kaum Kadrun saat ini,
yang malah memusuhi budaya dan kearifan lokal, maka arsitektur Masjid Menara Kudus akan pertama kali dituduh kafir dan tidak Islami. Pada era Nabi Muhammad SAW juga ada kejadian jemaat Kristen melakukan kebaktian, melakukan ibadah di dalam Masjid Nabawi. Kisah ini sangat populer, saya pernah membahasnya di pemaparan sebelum ini di Cokro TV. Judulnya Nabi Muhammad bolehkan umat Kristen beribadah di masjidnya. Silahkan tonton bagi yang tertarik. Saya nukilkan kisah itu dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir yang otoritatif dan bisa diandalkan, bisa dipercaya. Tentang kisah rombongan 60 orang Kristen dari Najran. Ketika mereka mau melakukan ibadah atau kebaktian, Nabi Muhammad SAW mempersilahkan mereka beribadah, melakukan kebaktian di dalam Masjid Nabawi. Bayangkan ada 60 orang Kristen melakukan kebaktian di dalam masjid, dipersilahkan oleh Nabi Islam dan penerima wahyu Al-Quran Muhammad SAW. Peristiwa yang sangat menakjubkan dan spektakuler kalau ukuran saat ini. Inilah potret toleransi yang abadi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Sunan Kudus, kemudian oleh pengurus gereja GKMI yang menunjukkan bahwa ajaran agama yang mulia itu pastinya akan memuliakan manusia tanpa memandang keyakinannya. Jadi kalau ada yang membawa-bawa Islam, tapi anti pada orang Kristen, tapi anti pada gereja, seharusnya malu pada sunnah atau tradisi toleransi yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Indahnya toleransi dari gereja di Kudus juga menjadi bukti yang nyata bahwa persaudaraan kebangsaan kita dan persaudaraan kemanusiaan harus terus disemai, harus terus dijaga, diperkuat, dan dilindungi. Sekali lagi, terima kasih saudara-saudaraku jemaat gereja GKMI Kudus yang telah memperbolehkan gerejanya sebagai tempat mengungsi sekaligus tempat sholat bagi masyarakat muslim di sana. Semoga kisah ini terus menginspirasi dan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.